Carlos ini memang banyak pilihan sih. Aneka buah tropis juga ada rujak dan tentu saja salad buah. Rasanya bikin seger banget guys. Saya bahkan mencoba untuk membuat kopi sendiri di tempat ini kawan-kawan. Kopi buatan saya luar biasa, nikmat dan mempesona. Nah, setelah puas menikmati aneka makanan dan kue khas Bugis di The Carlos, perjalanan pun kita mulai. Perjalanan pertama kita adalah melihat kegigihan para penjual jalang kote di kota Parepare. Anak-anak ini berjibaku untuk mencari pelanggan di tengah pandemi. Penjual jalang kote dari kalangan anak-anak ini memang saat ini tengah menjamur. Hampir di setiap sudut jalan kita dengan mudah mendapatinya. Beberapa di antaranya mengaku memanfaatkan libur untuk membantu orang tua mereka mencari nafkah. Luar biasa. Tapi tidak hanya penjual jalang kote sih, ada juga anak-anak yang meminta-minta pada pengguna jalan. Bahkan sampai ada yang menggendong adik kecilnya. Ini tentu saja sangat miris ya melihatnya. Yang uniknya sih ketika ada Satpol PP yang sedang patroli, informan mereka itu sepertinya sangat cepat loh teman-teman. Buktinya 10 menit sebelum Satpol PP ini tiba di lampu merah, mereka ini sudah menghilang dari jalanan. Hebat banget kan mereka? Sebenarnya sih kasihan banget melihat anak-anak ini. Tentu saja ini jadi PR tidak hanya bagi pemerintah tapi bagi kita juga sesama manusia. Gimana caranya kira-kira membantu mereka nih? Apa kira-kira solusinya? Nah, dari sekitar area lampu lalu lintas di Jalan Adi Makassau ini dan lapangan Adi Makassau kita bergeser ke Kecamatan Sorea, Kota Parepare. Nah, seperti biasa kita akan melihat aktivitas warga yang mengumpulkan kerang di sekitar pantai. Ada yang menggunakan alat pengeruk untuk menggali pasir dan mencoba menemukan kerang yang bersembunyi. Dan ada juga sih yang menuju tempat yang lebih dalam karena katanya konon di situ lebih banyak kerang yang bisa didapatkan. Nah, oleh warga nih teman-teman, kerang ini nantinya tidak hanya untuk konsumsi keluarga tapi juga untuk dijual. Harganya mulai Rp5.000 hingga Rp10.000 dengan wadah sebesar tempat sabun colek yang dari plastik itu ya. Nah, menurut mereka sih lumayan sih untuk membantu perekonomian mereka di masa sulit seperti saat sekarang ini. Teman-teman, biasanya mereka ini mulai turun ke laut setelah makan siang sampai menjelang maghrib. Jika gigih mencari, mereka bisa mendapatkan 1 karung kerang loh dari pantai Soreang ini. Dan kerang-kerang ini biasanya mudah kita temukan pada hidangan seafood yang ada di kafe ataupun resto yang ada di kota Parepare, Sulawesi Selatan.
Cuaca sendiri hari ini memang sedikit mendung sih. Jadi teman-teman yang biasanya liputan itu sedikit terkendala. Biasa hujan, kadang berhenti, tiba-tiba hujan lagi. Jadi liputan kita hari ini tidak terlalu maksimal teman-teman. Akhirnya saya sendiri memilih menuju ke Semak Belukar yang ada di Soreang. Nah, di sini saya coba mengajak teman-teman untuk melihat apa saja yang bisa kita temukan di semak-semak ini agar bisa menjadi konten video untuk YouTube mungkin, dan bagaimana sih hasil buruan gambar kita di sini? Baik teman-teman, salam jumpa. Saat ini saya berada di Semak Belukar di Soreang. Dan saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat sesuatu yang tidak terlihat. Dan kadang kita anggap sepele saja sih Semak Belukar seperti ini, tapi ternyata banyak objek yang bisa kita tangkap dengan kamera kita, baik untuk konten video ataupun konten YouTube. Kayaknya menarik sekali. Mari kita lihat apa saja yang kita dapat di sini. Nah, jadi teman-teman, lokasinya seperti ini. Kita akan mencoba gambar apa saja yang bisa kita dapat di Semak Belukar ini ya. Baik, tempat seperti ini memang mempunyai banyak kehidupan tersembunyi yang luput dari pantauan kita. Ya, tidak hanya kehidupan biawak yang mungkin tersembunyi di bawah atau ular air, tapi beragam jenis serangga yang sedang mencari makan. Dan jika dilihat dari dekat tentu sangat menakjubkan teman-teman. Cara kerja mereka itu sangat-sangat luar biasa dalam mencari makan. Nah, disinilah saya coba mengajak teman-teman untuk memperhatikan apa sih yang ada di sekitar kita yang bisa jadi konten video. Ini bisa banget ya. Kalau ada semak belukar, saya sendiri menggunakan lensa fix ya agar gambarnya bisa lebih tajam dan ada bokeh-bokehnya gitu ya. Baik teman-teman semuanya, mungkin untuk edisi kali ini cukup dulu ya. Sampai jumpa besok dengan konten yang berbeda.